Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-35. Demikian firman. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu segalanya pada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat berharga, mulia, dan tak ternilai, serta tak bisa digantikan dengan uang, emas, perak, harta, atau apapun yang ada di dunia ini. Sebab percaya kepadanya adalah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengapa saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Karena sangat jelas dikatakan dalam sapaan kita saat ini, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya segala kuasa yang ada pada Bapa telah dilimpahkan kepada Yesus, telah dikuasakan kepada Yesus. Begitu juga soal masuk dalam kerajaan Allah. Namun kalau kita melihat kehidupan ini, kalau kita memperhatikan hidup ini, tidak sedikit orang datang kepada Yesus bukan karena percaya, saudara-saudara. Bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang terkasih, mereka mencari Tuhan Yesus didorong oleh motif yang tidak murni. Ingin berkat, mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Harus kita pahami, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidaklah secara otomatis kita bebas dari masalah atau krisis. Semua berjalan mulus atau apa yang kita inginkan terpenuhi. Itu yang kurang dipahami oleh semua orang. Begitu fakta berkata lain, kita pun terus membanding-bandingkan. Seperti orang Israel mengingat keadaan semasa berada di Mesir dan timbul niat untuk kembali ke sana. Saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengenal Dia secara pribadi, percaya perkataannya, mengimani setiap janji-janjinya, dan percaya segala sesuatu yang telah Kristus perbuat. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus akan menempatkan Yesus sebagai Raja dan Pemimpin bagi kehidupannya, sehingga ia akan taat melakukan apa yang diperintahkannya. Selain itu, saudara-saudara, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti tidak akan pernah mendua atau bercabang hati, melainkan berkomitmen untuk mengabdikan diri kepada Tuhan di segala keadaan, bahkan sampai akhir hidupnya. Sebagai orang percaya, jangan sekali-sekali kita melepaskan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, apapun alasannya. Karena upah besar menanti kita, saudara-saudara. Mengapa? Karena Bapa di surga telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Baik dalam hal memberi berkat, begitu juga mengizinkan masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes 3 yang ke-36 berkata, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada
di atasnya. Artinya, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya Yesus kunci untuk kita menggapai apa yang kita harapkan di dunia ini, begitu juga di akhirat. Kunci kerajaan surga ada pada Yesus. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak agar selalu percaya pada Yesus dan melakukan setiap perintah-perintahnya, baik suka maupun duka, sehingga surga menjadi milik kita. Ingatlah, segalanya ada di tangan Yesus, saudara-saudara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajak kami dan mengajarkan kami, Tuhan, bahwa Yesus adalah kunci dari segalanya, karena segalanya telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa di surga. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman di dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melalui kebenaran firman-Mu setiap pendengar semakin lagi memahami, semakin lagi diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, izinkan setiap pendengar ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena yang tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seorang ibu, Inang Petrus Boromanurung, akan menjalani operasi jantung. Tuhan, mari Engkau campur tangan di dalam proses berjalannya operasi, sehingga proses operasi bisa berjalan dengan baik, dan apa yang dirindukan oleh keluarga berjalan dengan sukacita. Hanya kepadamu kami berserah. Hamba menyerahkan, Tuhan, keberadaan Inang Petrus naik dalam kemasihan-Mu, karena dengan Tuhan segala sesuatu pasti akan terjadi dengan baik. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istri dan juga hamba-Mu. Mari Engkau berkati, Tuhan, rumah tangga mereka. Mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Engkau izinkan beroleh hikmah dan bijaksana serta kesehatan. Terkhusus yang sakit, Tuhan, dari jemaat, mari Engkau berikan kesembuhan. Hanya kepadamu hamba memohon dan doa. Pada kesempatan ini juga, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang jauh dari hamba, dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan, Tuhan, kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka beroleh sukacita yang dari Tuhan. Mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, ketika mereka lemah, mereka mendapat kekuatan, karena memang tidak mustahil bagi Engkau, ya Bapa. Khusus hamba berdoa untuk itu aku Mama Ella yang tidak henti-hentinya dan tidak usah-usahnya hamba memohon. Itu juga kepada itu Roma. Tuhan, nyatakan kuasa, berikan kesembuhan buat mereka, dan apapun yang mereka rindukan, Tuhan nyatakan Bapa. Pada saudara-saudariku yang lainnya juga, Tuhan, mari Engkau memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau tahu istriku dan anak-anakku yang ada di mana, Engkau sangat tahu bagaimana keadaan mereka. Mari Tuhan meluputkan mereka dengan kasih dan kuasa, sehingga hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengajak setiap jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.